사람을 죽기 직전까지 때렸습니다. 못 죽여서 아쉽습니다. 미쳤어 이 새끼하고. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah unit yang sedang bersiap bertempur melawan para telorsis. Tim ini dipimpin oleh seorang pria bernama Dajang. 썩은 나무가 아니다. 전대원 하강! 왼쪽 가슴 안녕히 가시고 A 클리어. Dalam pertempuran itu, Dajang berhasil menerobos masuk markas telorsis dan menghabisi mereka semua, namun pada akhirnya ia terkena tembakan tepat di kepala. Akan tetapi, itu semua hanyalah simulasi game yang sedang Dajang mainkan di sebuah warnet. Dajang ternyata seorang pengangguran yang baru saja dipecat dari tempat kerjanya dan selalu menghabiskan waktu luangnya bermain game di warnet. Di sisi lain, ibu Dajang yang bekerja sebagai pengasuh di panti jompo menelepon dan menyuruhnya pulang. Sang ibu meminta Dajang melepas katup gas yang masih menyala karena dia lupa mematikannya. Namun, Dajang tidak menghiraukannya dan malah meneruskan gamenya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ponsel yang tergeletak di sampingnya berdering. Ternyata ponsel tersebut milik seorang wanita yang lupa dan meninggalkannya di warnet. Wanita ini meminta tolong Dajang mengantarkan ponsel tersebut ke kamar hotel dengan imbalan uang $300. Mendengar imbalan sebesar itu, Dajang segera berangkat ke hotel. Sesampainya di sana, pintu kamar hotel wanita itu tidak terkunci. Ternyata wanita tersebut sedang mandi. Dajang yang tidak betah menunggu meletakkan ponsel itu di atas kasur dan mengambil uang imbalan, lalu segera pergi. 제가 깜빡하고 폰을 놓고 와서요. 폰 좀... 어디십니까? 그 약속하신 사례비는? 아, 오셨어요? 제가 지금 샤워 중이거든요. 예. Keesokan paginya, ketika Dajang bangun tidur, ia dikejutkan dengan penyergapan beberapa polisi di rumahnya. Dajang dituduh memperkaos dan membunbun anak di bawah umur. Sebuah pisau berlumuran darah bahkan ditemukan di kamarnya. Penangkapan Dajang yang heboh membuatnya masuk berita di berbagai stasiun televisi. Dari sini terungkap dulunya Dajang adalah mantan atlet tim nasional bela diri yang dipecat karena kasus kekerasan. Mengetahui anaknya ditangkap polisi, ibu Dajang datang ke kantor polisi untuk menemuinya, tetapi tidak diperbolehkan. Sementara Dajang yang mengelak atas tuduhan tersebut dikejutkan dengan semua bukti DNA dan sidik jari miliknya di TKP. Di lain waktu, ibu Dajang mendatangi seorang pengacara bernama Agus untuk meminta bantuannya. Awalnya Agus menolak, tetapi melihat ibu Dajang yang terus memelas, dia bersedia membantunya. Saat di persidangan, semua bukti jelas mengarah ke Dajang, sehingga pengacara Agus tidak dapat berbuat apa-apa. Pada akhirnya, hakim memutuskan Dajang dijerat hukuman seumur hidup dan ia dimasukkan ke penjara khusus level 1 yang dipenuhi narapidana kejam. 위반, 미성년자 강간적 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 살인의 공소 사실을 피고인에 대한 정보를 정보통수죄로 인정하여 다음과 같이 5년간 성충동 약물로 보이는 바 피고 권유를 Di dalam penjara, Dajang lebih sering menyendiri dan tampak sangat ketakutan.
Saat berada di lapangan, Dajang diseret oleh sekelompok narapidana kejam yang dipimpin oleh seorang pria bernama Mas Amidi. Di sana, ia dibully karena mereka menganggap Dajang seorang pembunuh dan pemerkaos anak di bawah umur. Dajang yang kesal melakukan perlawanan terhadap Samidi. Akan tetapi, hal tersebut malah membuat Samidi murka karena baru Dajanglah yang berani melawannya. 사람을 죽기 직전까지 때렸습니다. 못 죽여서 아쉽습니다. 미쳤어 이거. 미쳤어 이 새끼가 하고. Melihat hal tersebut, seorang petugas melerai mereka, akan tetapi petugas itu malah memukul Dajang dan memasukkannya ke penjara isolasi. Beberapa waktu kemudian, Dajang dikeluarkan dari penjara isolasi dan dihampiri 2 orang tahanan lain yang mengingatkannya untuk berhati-hati dengan Samidi dan seorang pria tua bernama Woyun, seorang pembunuh berantai yang hobi memakan korbannya. Saat Dajang berada di lorong sel, dia dikejar dan ditangkap oleh anak buah Samidi. Lalu, 2 orang yang tadi menghampirinya juga ditangkap dan disiksa bersama Dajang. 반말하고. Dajang yang sudah sangat depresi memutuskan bundir. Beruntungnya, para petugas di sana dengan cepat menolongnya. Beberapa waktu kemudian, ibu Dajang bersama pengacara Agus datang untuk mengunjunginya. Sang ibu memberi semangat kepada Dajang, mengatakan ada seseorang yang akan membantunya keluar dari penjara dengan bukti bahwa saat itu Dajang tidak ada di tempat kejadian perkara. Dan minggu depan, ibunya akan mulai mengajukan banding atas tuduhan yang menimpa anaknya. Setelah mendapat semangat dari sang ibu, kini Dajang sudah terbiasa dengan siksaan di penjara. Ketika Dajang sedang makan, tanpa diduga Woyun datang dan ikut makan di sebelahnya. Ternyata, Woyun selama ini memperhatikan Dajang yang memiliki fisik kuat dan tahu kalau Dajang merupakan seorang atlet dan bukan pembunuh. Merasa telah didukung oleh orang yang paling ditakuti di penjara, kini Dajang mulai menunjukkan keberaniannya. Suatu ketika, saat Dajang kembali akan disiksa oleh Samidi dan anak buahnya, dia mulai melakukan perlawanan dan melumpuhkan Samidi beserta anak buahnya. 엄마가 너 여기서 반드시 꺼낼 거야. 저 새끼 봐라. 이거 찧어서 상처에 발라. 넌 사람을 죽일 놈이 아니야. 놈이 아니라는 건 알걸? Para petugas yang datang keheranan setelah melihat Samidi yang tergeletak akibat perlawanan dari Dajang. Di saat itu juga, petugas mengatakan kepada Dajang kalau ada seseorang yang datang mengunjunginya. Orang tersebut adalah pengacara Agus. Namun, kali ini dia tidak bersama ibu Dajang. Kedatangan Agus ke sini ternyata untuk mengabarkan kalau ibu Dajang telah meninggal dunia. Hal tersebut seketika membuat Dajang menjadi sangat sedih karena kehilangan satu-satunya orang yang sangat dia sayangi. Keesokan harinya, saat Dajang meratapi kesedihannya, tiba-tiba kelompok Samidi membuat ulah. Ketika akan ditangkap, Dajang malah memilih menusuk perutnya sendiri sehingga dia dan Samidi dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi, ternyata itu semua adalah trik yang diberikan oleh Woyun agar Dajang dapat melarikan diri dari penjara.
학생 강간살인으로 복역 중이던 권유가 어제 Setelah kejadian tersebut, berita pelarian Dajang viral di seluruh awak media setempat, sehingga status Dajang saat ini menjadi buronan kepolisian. Saat di pelariannya, Dajang melihat dua orang turis yang sedang mencari pertolongan karena mobilnya mogok. Beruntungnya, Dajang diberi tumpangan setelah dia berhasil memperbaiki mobilnya. Tidak hanya itu, sesampainya di bandara, Dajang diberi mobil tersebut karena mereka menganggap Dajang adalah orang yang baik. Di tempat lain, pengacara Agus yang sedang melihat lukisan dikagetkan dengan kedatangan Dajang di rumahnya. Namun, secara diam-diam, Agus malah menghubungi kepolisian. Di sana, Dajang menanyakan tentang orang yang dibicarakan mendiang ibunya yang mempunyai bukti kalau Dajang tidak bersalah. Agus pun mengatakan kalau orang itu adalah anak kecil yang iseng menelepon ibunya, sehingga hal tersebut membuat ibu Dajang putus asa dan bundir. Di situ juga, Agus memberikan kalung peninggalan ibu Dajang kepadanya. Tidak lama kemudian, para polisi pun datang, tetapi Dajang telah berhasil kabur dari sana. Setelah itu, Dajang mendatangi sebuah warnet untuk mencari informasi atas kasus yang dia alami. Di situ, Dajang menerima sebuah email dari teman bermain gamenya yang bernama Harry. Email tersebut berisi sebuah video tentang kejanggalan atas kasus yang menimpanya. Lalu, Dajang pun diminta untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. 남양다방으로 와. 거기서 북창동에 있는 남양다방. 대장. Sesampainya di sana, Dajang malah dikagetkan dengan seorang wanita yang ada di hadapannya. Ternyata wanita tersebut adalah Harry. Dia sengaja menggunakan voice changer untuk menyembunyikan identitasnya, dan wanita ini bernama Yowol. Setelah itu, Dajang diajak ke markas Yowol untuk memulai penyelidikannya. Di sana, Dajang sangat heran melihat ruangan yang begitu banyak dengan komputer. Tidak lama kemudian, datang 3 orang pria yang membuat Dajang menjadi sangat panik. Tetapi ternyata mereka semua ini adalah teman bermain game Dajang. Mereka bernama Tio, Yon, dan yang paling tua bernama Yobel. Di sini, mereka berniat membantu mengungkap kasus yang menimpa Dajang. Mereka juga mengatakan bahwa masih ada 2 orang personel lagi yang belum sempat hadir dikarenakan sedang ada acara. Penyelidikan pun dimulai. Yowol menemukan beberapa kasus yang sama dengan Dajang. Dari petunjuk CCTV yang telah diretas dari berbagai sumber, terungkap fakta Yowol ternyata seorang hacker wanita yang sering membongkar kasus kejahatan dengan cara meretas CCTV atau dokumen-dokumen penting yang disimpan oleh orang-orang yang suka mencari kambing hitam atas kejahatannya. Melalui CCTV yang diretas, Yowol memperlihatkan sebuah mobil box yang selalu ada di setiap kasus yang serupa. Keesokan harinya, Tio dan Dajang telah berada di sebuah tempat pembuangan mobil untuk mengintai mobil box tersebut yang ternyata alamatnya berada di tempat ini. Di situ, mereka melihat seorang berdasi yang akan pergi dari sana menggunakan sebuah mobil. Dajang pun bergegas untuk mengikuti mobil tersebut, sementara Tio akan tetap menyelidiki tempat ini. Dajang melihat orang berdasi itu membawa sebuah kotak penyimpanan gitar yang keluar dari rumah tersebut. Ia juga melihat adanya beberapa orang menggunakan pakaian medis yang sedang membersihkan ruangan di dalam rumah itu yang dipenuhi bercak darah seperti bekas adanya pembunbunan. 배차장에서 양복잡혀 입고 준대 안 어울리네. Sementara itu, Tio yang masih berada di tempat pembuangan mobil tersebut melihat mobil yang diikuti Dajang telah kembali dan orang-orang itu memasukkan kotak penyimpanan gitar tersebut ke dalam mobil box lalu pergi dari sana. Tio yang telah mengikuti mobil box tersebut memberitahu Dajang kalau mobil itu masuk ke dalam sebuah apartemen bertingkat yang ada di hadapannya dan apartemen tersebut memiliki sistem keamanan yang canggih. Malam harinya, Yobel dan Yon menyamar menjadi seorang teknisi di apartemen tersebut untuk dapat meretas sistem keamanan di sana. Setelah berhasil diretas dan terhubung dengan server apartemen tersebut, Yowol kemudian meminta Dajang untuk masuk ke sana sesuai dengan arahan yang dia berikan. Dajang masuk ke sebuah kamar yang dimana kamar tersebut adalah milik seorang aktor terkenal bernama Joyung. Di situ juga, Dajang menemukan koper penyimpanan gitar tadi yang ternyata berisi mayat Joyung.
Tidak lama setelah itu, tampak beberapa orang datang dan merekayasa kamar tersebut untuk membuat seolah-olah telah terjadi pembunuhan. Setelah orang-orang itu pergi, Dajang pun kembali meneruskan penyelidikannya. Namun, tanpa dia sadari, ternyata kedatangannya sedang dipantau melalui kamera tersembunyi oleh seseorang yang ternyata adalah pengacara Agus. 대장 1306호 13층 클리어. 저거다 저거. 제가 왜 저기 안에서 죽어 있냐? 쟤네들 지금 뭐 하는 거야? Di lain waktu, Agus bersama asistennya sedang merencanakan sesuatu, yaitu mencari seorang wanita yang cocok untuk dijadikan kambing hitam atas pembunuhan Joyung. Terungkap fakta ternyata dalang dari kejahatan semua ini adalah Agus, seorang hacker yang menerima pesanan dari para penjahat untuk memanipulasi TKP dan mengganti pelaku kejahatan dengan orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu, Dajang bersama timnya sedang menyelidiki bukti yang mereka temukan dari apartemen Joyung. Setelah diselidiki, mayat Joyung tadi ternyata berasal dari rumah seorang pimpinan perusahaan besar di Korea. Mereka juga menemukan fakta terbaru tentang anak gadisnya yang bernama Yori memiliki hubungan dekat dengan Joyung. Lalu, Dajang meminta Yowol untuk menyelidiki sidik jari yang dia temukan di sana. Ternyata, sidik jari tersebut adalah milik seorang wanita yang bernama Yeonjung. Kemudian Dajang dan Yobel mulai mengintai Yeonjung saat berada di salon. Mereka berniat untuk menyelamatkannya dari rekayasa kejahatan yang sama dengan Dajang alami saat ini. Di situ Yobel berhasil menyadap ponsel milik Yeonjung. Di lain waktu, ketika Dajang sedang mengawasi percakapan Yeonjung, tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang sama persis dengan orang yang menjebaknya. Mengetahui hal tersebut, Dajang meminta Yowol untuk segera melacak lokasi wanita yang pernah meneleponnya itu. Setelah berhasil, Dajang langsung bergegas untuk menemui wanita tersebut. Namun anehnya, tiba-tiba saja pengendara motor datang dan langsung membawa wanita itu. Saat Dajang berusaha mengejar wanita tersebut, bersamaan dengan itu, para polisi yang mendapat laporan juga mengejar Dajang. Sialnya, mobil yang dia kendarai malah mogok di tengah jalan. Dan ketika para polisi mengepung Dajang, tiba-tiba sebuah mobil truk datang dan menabrak mobil para polisi di sana. Ketika sadar, Dajang telah disiksa di dalam gedung kosong oleh seorang pria yang tak lain adalah Samidi. Ternyata, Samidi telah dikeluarkan dari penjara dan direkrut oleh Agus untuk menyingkirkan Dajang dan juga timnya. Sementara di luar gedung, terlihat para polisi datang karena mendapatkan telepon dari Yowol yang berpura-pura sedang akan dibunuh di dalam gedung kosong tersebut. 전화하는 건데요. 빨리 좀 구해주세요, 제발. 이 새끼 나오라는데요. 네, 불필요한 행동 절대 하시면 안 됩니다. 네, 저희가 꼭 차를 떡하니 세워놨길래. Di tengah perjalanan, Yowol menemukan sebuah GPS yang tertanam di kalung pemberian ibu Dajang. Mendengar hal tersebut, Dajang pun mencurigai kalau dalang dari semua kejahatan ini adalah pengacara Agus. Malam harinya, Dajang bersama timnya yang telah mencurigai Agus, mereka pun mulai beraksi kembali dan menerbangkan sebuah drone untuk menyelidiki kantor Agus. Di sana, mereka melihat dan mendengar percakapan seorang wanita yang tak lain adalah asisten Agus. Mereka sedang membicarakan berkas pemalsuan kasus pembunuhan yang sebelumnya terjadi dengan aktor Joyung. Di situ juga mereka berhasil men-scan kantor Agus yang ternyata terdapat sebuah server tersembunyi dengan keamanan yang ketat sehingga Yowol tidak dapat meretasnya.
Di tempat lain, Agus mendapatkan kabar dari asistennya kalau TKP yang mereka manipulasi telah diacak-acak oleh seseorang. Agus yang tidak kehabisan akal, dia pun mengutus kembali para anak buahnya untuk membuat lokasi baru yang sudah dia tentukan. Sementara, Dajang dan timnya telah mengupgrade mobil miliknya dan memulai misinya membasmi semua rekayasa kejahatan yang dilakukan oleh Agus. Dajang juga berhasil merubah kembali lokasi TKP Joyung dengan pelaku kejahatan sesungguhnya, yaitu seorang wanita bernama Yori, anak dari pimpinan perusahaan yang rumahnya digunakan untuk membunbun Joyung. 지방 무인 모텔 같은데. 그리고 내가 어떻게 키운 딸인데? 어? 지금 한번 걸어봐. 일주일째 잠적했던 인기 배우 노준혁 씨가 Setelah itu, Agus mendapat telepon dari Dajang. Lalu dia dikejutkan dengan asistennya yang telah pingsan. Saat mencoba masuk ke markas rahasianya, tiba-tiba Dajang datang dan inilah yang terjadi. Di dalam ruangan tersebut, Dajang melihat rekaman aktivitas di rumahnya sebelum terjadinya penangkapan. Ternyata, sebelum memfitnah Dajang untuk dijadikan kambing hitam, Agus telah mengintai aktivitasnya sehari-hari. Dari sini, Dajang sangat yakin kalau ibunya tidak mati bundir, melainkan dibunbun oleh Agus. Di waktu yang sama, Dajang mendapat kabar kalau rekan-rekan di markasnya telah disekap oleh Samidi dan mereka akan dibunbun. Saat itu, Dajang berencana untuk mengcopy data milik Agus. Namun, karena membutuhkan waktu yang lama, Dajang pun memilih untuk pergi dan menyelamatkan rekan-rekannya. Sementara itu, rekan-rekan Dajang ternyata sudah akan dieksekusi oleh Samidi. Dan tiba-tiba, 얘들 왜 죽인지 알지? setelah berhasil melepaskan semua rekan-rekannya, mereka pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun, ternyata Samidi belum menyerah dan langsung mengejar mereka. Di sisi lain, Agus yang seorang hacker psikipit meretas sebuah mobil sport untuk mencelakai Dajang. Tidak hanya itu, bahkan dia mempublikasikan keterlibatan rekan-rekan Dajang dalam aksi pelariannya. Sehingga status mereka berlima saat ini adalah buronan polisi. Dajang yang tidak kehabisan akal memacu mobilnya dengan cepat dan masuk sebuah gedung stasiun televisi. Lalu setelah itu, Dajang menurunkan keempat rekannya. Yowol bertugas untuk melakukan peretasan. Sedangkan Dajang dibantu Tio dan Yon membuat strategi jebakan seperti dalam game yang mereka mainkan untuk mengulur waktu Yowol agar lebih leluasa dalam peretasannya. Namun, tidak lama setelah itu, para polisi datang menangkap Tio dan Yon. Sementara, Yowol juga tertangkap oleh Samidi. Mengetahui hal tersebut, Dajang pun segera mengejar mobil Samidi yang telah membawa Yowol. Pada akhirnya, Dajang berhasil menyelamatkan Yowol dan membawanya ke tempat yang aman. Lalu, Dajang yang sudah putus asa kembali ke TKP untuk menyerahkan diri. Di lain sisi, Agus tampak sangat bahagia karena rencana menyingkirkan Dajang dan timnya telah berhasil. Akan tetapi, tiba-tiba saja touchscreen komputernya tidak berfungsi. Agus baru tersadar kalau flash disk yang saat itu dibawa Dajang tidak dicabut. Sehingga Yowol yang ternyata kembali ke gedung stasiun televisi tersebut berhasil mengunduh semua data kejahatan yang diperbuat Agus selama ini. Sedangkan Yobel bersama dua teman bermain game Dajang yang baru sempat hadir. Mereka pun bersiap untuk menyiarkan berita kebenaran yang telah Yowol dapatkan. 배우 노준영을 잔인하게 살해한 권유. 사고를 쳤습니다. 노준영이라고? 저희 69엔터에서 단독으로 보도합니다.
하지만 체포된 건 무직자였던 권유였습니다. 우리가 가지고 있는 Setelah berita itu tersebar luas dan terbukti kalau Dajang tidak bersalah, akhirnya mereka semua dibebaskan. Sementara Agus yang berusaha melarikan diri, dia dikejutkan ketika melihat setir mobilnya yang telah diganti dan Agus pun berhasil ditangkap. Beberapa waktu kemudian, Agus telah dimasukkan ke dalam sel khusus level 1 dan bersiap untuk merasakan penyiksaan dari Samidi karena Samidi menganggap Agus telah mempermainkannya. Di akhir cerita, Dajang bersama teman-teman gamenya tampak sangat berbahagia. Namun, di balik itu semua, Dajang tidak kuasa menahan air mata karena dia membayangkan sosok ibunya yang tidak akan pernah ada di sampingnya lagi. Dan film pun tamat. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.